Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya, fungsi nonlinier. Tadi ada dua materi ya, kemarin itu yang pertama, sekarang yang kedua. Nah, sekarang kita belajar hiperbola. Nah, bentuk persamanya adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0, di mana A berlawanan dengan tanda B. Nah, rumus hiperbola adalah X min I kuadrat per M kuadrat plus Y min J kuadrat per N kuadrat sama dengan 1. Lalu yang ketiga ada namanya persamaan asimtot, di mana X min I per M sama dengan plus minus Y min J per N. Jadi nanti kita disuruh mencari nilai asimtotnya berapa ya. Nah, contoh soal hiperbola, tentukan pusat dan asimtot dari hiperbola 16x kuadrat min 9y kuadrat min 64x plus 18y min 89. Nah, cara penyelesaiannya, kita pindah ruaskan yang nilai 89 ini. Min 89 kita pindah ruaskan ke sisi kanan menjadi 89. Lalu ini kita sendirikan ya. Berarti 16x kuadrat min 64x plus 64 ya. Min 9y kuadrat plus 18y min 9 sama dengan 89 plus 64 min 9. Wah, ini dari mana? Kita jabarkan. Jadi ini kita pindahkan ya, atau kita jabarkan menjadi 16 ya. 16 dikali X kuadrat sama dengan 16 X kuadrat ya. Lalu 16 dikali dengan min 4. Hasilnya min 64 X ya. 16 dikali 4, 64 ya. Lalu yang kedua min 9. Nah, ini dari mana ya? Ya, kita jabarkan 9 kali Y kuadrat, 9Y kuadrat, min 9 kali min 2Y plus 18Y ya, karena min kali min positif, min 9 kali min 9. Berapa ini? Jadi min 9 supaya jadi 9 ya, 1 ya, seperti itu. Terus ini kita tambahkan 89 tambah 64 kurangi 9. Hasilnya 144. Nah, lalu kita bisa membagi ya, supaya menjadi 1 kan ini harus dibagi dengan 144. Jadi 144 bagi 144 1, 144 bagi 16 bagi 144 9, 9 dibagi 144, maksudnya min ya, min 9 bagi 144 hasilnya adalah 16 ya. Tadi titik pusatnya adalah 2 dan 1 ya. M-nya adalah 3 ya, karena 3 kali 3 9. Lalu N-nya itu 4, 4 kali 4 16. Jadi titik pusatnya untuk parabola 2,1. Nah, itu untuk titik pusat. Nah, yang kedua, bagaimana cara menghitung asimtotnya? Nah, ini rumusnya ya. Nah, I-nya tadi kan ketemu 2 ya. 2, terus J-nya adalah 1 ya. Dibagi M, M-nya itu 3, N-nya 4 ya. Jadi kita lihat di slide sebelumnya tadi ya. Nah, ini ya. 2, 1, 3, 4. Nah, setelah itu kita jabarkan ya. Ini pindah ruas ke sisi kiri, ini pindah ruas ke sisi kanan. Berarti 4 dikali X min 2, 3 dikali Y min 1. Jadi kita kalikan 4 kali X, 4X, 4 kali min 2, min 8. Lalu 3 kali Y, 3Y, 3 kali min 1, min 3. Nah, Y1-nya ketemu 4 per 3, X min 5 per 3. Sedangkan Y2-nya min 4 per 3, X plus 11 per 3. Ya, artinya di sini plus minus ya. Kalau nilainya positif itu 4
yang Y1, yang negatif adalah Y2. Lalu selanjutnya parabola. Bentuk umum persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kita disuruh mencari titik ekstrim dari parabola. Titik ekstrim itu ya titik puncak itu loh ya, titik puncak. Tapi di sini saya tidak menyuruh untuk menggambarkan ya, cuma disuruh mencari titik ekstrimnya saja. Rumusnya adalah min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, contoh soalnya, tentukan titik ekstrim parabola jika diketahui Y sama dengan X min X kuadrat plus 6X min 2. Nah, min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi, kita pakai rumus yang slide sebelumnya tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita misalkan ya, yang untuk koefisiennya saja ya, min 1 untuk A-nya, terus yang B-nya adalah 6, untuk C-nya adalah min 2. Di sini kita bisa tuliskan ya, min 6, ini 6 ya, dibagi 2 kali A-nya ini min 1, B-nya itu 6 ya, 6 kuadrat, min 4, A-nya itu min 1, C-nya adalah min 2, dibagi min 4 kali min 1. Jadi 6 bagi 2 kali min 1, min 2, 6 kuadrat, 36, dikurangi, berarti min 4 kali min 1, 4, 4 kali min 2, min 8. 36 bagi 8, 28 bagi 4 ya, 7. Jadi 3,7 untuk titik ekstrim. Nah, kalau kita disuruh mencari titik perpotongannya untuk sumbu Y misalnya, ya kita misalkan misalnya X-nya 0, ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah min 2. Kalau misalnya untuk perpotongan sumbu X, jika Y-nya sama dengan 0, maka X1 5,65 dan X2-nya 0,35. Ya, ini bisa dihitung sendiri. Nah, untuk contoh soalnya, hitunglah harga X dari persamaan sebagai berikut. X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 0. Nah, ini kita ya kalian cari berapa nilai X-nya. Terus yang kedua 3X kuadrat min 12X plus 9 sama dengan 0. Ini juga kalian cari berapa nilai X-nya. Ya caranya tinggal disederhanakan aja ya. Nah, itu bagi 3 nanti hasilnya berapa nanti ketemu. Terus jelaskan bagaimana bentuk kurva dari persamaan kuadrat sebagai berikut ya. Nah, ini caranya menggunakan slide yang sebelumnya ya, apa PPT yang sebelumnya ini ya. Misalnya kalau A-nya ya, A-nya itu positif, terus B-nya negatif, itu kurvanya apa? Bentuknya parabola atau lingkaran atau hiperbola, ya itu bisa dilihat di slide sebelumnya hukumnya itu. Terus yang terakhir, tentukan titik ekstrim dari persamaan parabola sebagai berikut. Y sama dengan min 2X kuadrat min 12Y plus 38. Yang kedua, Y sama dengan min 2X kuadrat min 24X min 60. Ya. Jadi nanti dimisalkan aja. Nah, misalnya yang kedua nih ya, min 2 itu adalah A, min 24 adalah B, C-nya adalah min 60. Ya. Begitupun juga yang atas ini. Min 2 ini adalah A, min 12 adalah B, 38 adalah C. Ya, saya kira cukup sampai sekian. Silakan dikerjakan contoh soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.